Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Amalia Rizky, NIM 076 dari kelas C3 KPI. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Komunikasi Organisasi yang diampu oleh Bapak Wagik Widiatmaka, MPD. Dengan judul jurnal Komunikasi, Gaya Kepemimpinan dan Motivasi dalam Organisasi. Langsung saja, yaitu latar belakang mengenai jurnal ini. Dalam mengelola organisasi itu tidak mudah, sehingga dibutuhkan banyak elemen yang dapat menyatukan segala aspek untuk mencapai satu tujuan organisasi. Seperti elemen pemimpin yang dituntut untuk memiliki kemampuan dalam berkomunikasi serta dapat mengkombinasikan dengan gaya kepemimpinannya yang efektif sehingga dapat menciptakan suasana berorganisasi yang dapat memotivasi para anggota untuk memberikan kinerja terbaiknya. Di sini juga akan dipaparkan tentang konsep-konsep gaya kepemimpinan yang tak lepas dari unsur motivasi. Yang kedua, untuk tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui proses interaksi dalam sebuah organisasi melalui komunikasi yang diciptakan oleh antar anggota, serta mengetahui konsep komunikasi organisasi dan gaya kepemimpinan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pentingnya peranan seorang pemimpin dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi. Metodologi yang digunakan yaitu metodologi penelitian deskriptif kualitatif, yakni dengan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Walaupun terdapat data yang berupa angka-angka, maka akan dijelaskan atau dideskripsikan melalui kata-kata. Dengan demikian, laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumentasi pribadi, memo, atau dokumen resmi lainnya. Dari hasil penelitian, sudah banyak dilakukan penelitian dengan menggunakan variabel gaya kepemimpinan dan komunikasi dengan motivasi para anggotanya. Artinya, gaya kepemimpinan dan komunikasi yang ada dalam organisasi memiliki kaitan erat dengan motivasi anggota dalam melakukan organisasi. Dalam jurnal ini, penulis mencoba untuk mengangkat konsep komunikasi organisasi dari sisi ilmu komunikasi. Di sini juga dijelaskan bahwa gaya kepemimpinan yang berbeda akan menghasilkan tujuan yang berbeda pula, tergantung pada kondisi ketika gaya tersebut digunakan. Hal itu disebabkan oleh kondisi setiap organisasi yang berbeda seperti motivasi, kepribadian anggotanya, serta faktor eksternal seperti adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Dari penjabaran konsep-konsep yang terkait dengan komunikasi organisasi, gaya kepemimpinan dan motivasi yang sudah dijelaskan, terlihat bahwa dalam menerapkan komunikasi dalam organisasi ini terdapat banyak pilihan. Tidak ada gaya kepemimpinan yang dianggap paling tepat, karena pemimpin dalam berkomunikasi dengan para anggotanya dapat menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan iklim atau keadaan organisasinya masing-masing. Gaya kepemimpinan sendiri juga dapat dipresentasikan sebagai bentuk dari representasi kekuasaan pemimpin kepada anggotanya. Dalam perspektif komunikasi, studi-studi tentang kekuasaan dalam suatu organisasi menggunakan teori-teori dan penelitian yang mempelajari bagaimana praktek komunikasi membentuk identitas, pengalaman, serta mengaitkan antara komunikasi, kekuasaan, dan organisasi. Dari kesimpulan yang bisa diambil, di sini saya akan menjelaskan komunikasi organisasi secara singkat, yaitu organisasi merupakan perkumpulan terdiri dari beberapa orang yang memiliki tujuan untuk saling berhubungan sehingga dibutuhkan interaksi di dalamnya. Oleh karena itu, proses komunikasi merupakan hal penting yang harus dilakukan di dalam organisasi. Ketika di dalam organisasi terjadi perubahan sistem interaksi, komunikasi akan turut membangun dan memelihara tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dilakukan dengan memberikan motivasi
dan memberikan inspirasi di antara anggota organisasi yang dapat meningkatkan inovasi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Di dalam organisasi terdapat struktur yang berbeda-beda sesuai dengan aktivitas yang dilakukan dan komunikasi memegang peranan dalam mengkoordinasikan hal-hal yang dihasilkan oleh masing-masing struktur tersebut. Pada akhirnya, komunikasi dan gaya kepemimpinan yang dilakukan bertujuan untuk memotivasi para anggotanya supaya dapat melakukan kinerja yang lebih baik. Pemimpin perlu menemukan cara agar mereka memiliki lebih banyak kebebasan dan tanggung jawab dalam pekerjaannya, atau setidaknya memberikan mereka penghargaan supaya termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi. Bagian slide terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan dari jurnal tersebut. Yang pertama, kelebihan materi dijelaskan secara detail dengan menggunakan dasar teori yang tepat, ditulis secara teratur dan sesuai dengan kaidah dalam penulisan. Yang kedua, kelemahan. Data yang menjadi pendukung yang digunakan dalam penarikan kesimpulan masih kurang, hanya membahas data secara umum saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.